Bapak Ibu, saudara juga anak-anak, selamat pagi dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih sayang Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Mari sebelum memulai rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, kita berdoa dan kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sepanjang malam Engkau memelihara dan menjaga istirahat kami. Dan teristimewa pada saat ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, yang kuat, dan kami tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dapat menjadi pedoman, bahkan dapat membuat kami semakin mencintai Tuhan kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya ajak kita untuk membuka bagian Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan yang ke-12, yang menjadi penekanannya di dalam ayat yang ke-10, yang mengatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Menarik pada saat kita membaca apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu, saudara juga anak-anak, kita semua pernah merasakan jatuh cinta. Kita semua pernah merasakan jatuh hati. Bahkan anak-anak juga sama, merasakan kasih sayang yang begitu luar biasa daripada orang-orang yang mengasihi dia. Entah itu daripada keluarga inti, daripada papa mama, maupun daripada lingkungan sekitar, kakak layang misalnya, dan sebagainya. Nah, pada saat kita jatuh hati, pada saat kita sedang berbunga-bunga tersebut, maka tidak jarang salah satu cirinya adalah kita ingin melakukan apa yang terbaik untuk orang yang sedang kita kasih tersebut, untuk supaya kita memiliki relasi yang semakin baik lagi. Maka pengenalan akan siapa pasangan kita, pengenalan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang menjadi ciri khas daripada dia, kita ingin mengenal terus. Supaya apa? Supaya kita tidak mengecewakannya. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anak, menariknya adalah pada saat kita sudah saling mengenal, pada saat kita sudah sangat jatuh cinta itu, maka akan ada timbul yang namanya chemistry, akan ada timbul yang namanya ikatan batin. Dan tidak jarang kalau misalnya kita sudah punya kontak batin, ikatan batin tersebut, maka tidak perlu berbicara pun kita sudah tahu apa yang menjadi maksud, keinginan, dan juga ketidakinginan, ketidaksukaan daripada pasangan kita ketika dia menyapa lewat bahasa-bahasa isyarat yang mungkin disampaikan. Nah, pada saat ini renungan kita juga ingin mengatakan kepada kita, jika manusia saja kita berupaya untuk mengenal, mencintai lebih dalam, bagaimana ya kalau dengan Tuhan kita? Apakah sama? Apakah kita juga punya rasa penasaran, rasa yang menggebu-gebu mencintai Tuhan kita? Kalau kepada manusia saja bisa, saya yakin dan percaya, terlebih lagi kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang memberikan nafas kehidupan kepada kita, kita juga selayaknya dan seharusnya mengasihi dan mencintai Tuhan kita lebih dan lebih lagi setiap hari, sehingga pengenalan akan Tuhan itu mendapatkan keutuhannya, mendapatkan sesuatu hal yang komplit ataupun yang menyeluruh. Menarik, Rasul Paulus mengatakan di dalam tulisan aslinya ginoskai, pengenalan, bukan pengenalan secara umum, bukan pengenalan secara intelektual, bukan pengenalan secara sejarah, melainkan pengenalan akan Yesus Kristus yang sangat pribadi. Kalau misalnya kita melihat dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan yada, yakni pengenalan paling intim terhadap orang tersebut. Dan itulah yang menjadi inti maksud tujuan Paulus. Aku ingin mengenal Tuhanku Yesus Kristus. Tidak hanya kata orang saja, tidak hanya kata sejarah saja, melainkan mengenalnya secara pribadi. Sehingga aku tahu betul siapa yang kusembah. Aku tahu betul siapa Tuhanku, yakni Tuhan yang bangkit di dalam kematiannya. Dikatakan juga di sana, Bapak Ibu dan juga anak-anak, menarik, Yesus kita adalah Yesus yang bangkit di dalam kematiannya setelah dia mati selama 3 hari. Ini juga ingin menunjukkan kepada kita, pada saat kita mengenal Tuhan, Dia adalah Tuhan kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir pada saat kita banyak pergumulan, pada saat kita melihat menatap
suatu kerapuhan, sesuatu hal yang tidak membuat kita nyaman. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Kita tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Kita juga adalah anak-anak Tuhan yang berkemenangan kalau kita mau mencintai dan mengenali Tuhan secara lebih dan lebih lagi. Mari kita semua jemaat Tuhan diajak tidak hanya untuk mengenali, tetapi juga mencintai Tuhan kita. Mencintai dengan sungguh-sungguh, tidak mencintai dengan kepura-puraan. Mencintai dari hati, maka Tuhan akan melihat bahwa kita juga mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur firman Tuhan telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami diajak untuk mencintai Tuhan kami. Kami diajak untuk turut serta di dalam penderitaan Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan tantangan kami ke depan, kami tak akan pernah khawatir. Karena ada Allah yang bersama dengan kami, Sang Immanuel, yakni Yesus Kristus, yang bangkit, yang menang atas kuasa maut tersebut. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami yang bergumul, yang berjuang, untuk boleh senantiasa menghadirkan iman, walau di tengah-tengah penderitaan. Ketika kami tetap beriman kepada Tuhan, maka kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam hidup dan mati kami. Kami percaya kami sebagai orang-orang yang telah menang bersama dengan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati, berikanlah kedamaian, berikanlah keadilan, dan biarlah para pemerintah dan juga para masyarakat boleh bersinergi bersama membahu-membahu untuk menghadirkan Indonesia yang lebih harmonis, untuk menghadirkan Indonesia yang menjadi cita-cita dan juga harapan bersama, yakni keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan kami boleh semakin mengenali Tuhan kami, mencintai Tuhan kami layaknya sila pertama, yakni Tuhan yang Maha Esa, memuliakan Tuhan dalam seluruh laku, tindakan, dan perkataan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gerejamu GBI Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati dengan gumul juangnya. Kami percaya para pelayan Tuhan yang telah Engkau utus, yang telah Engkau pilih, Tuhan berkati mereka senantiasa. Tuhan perlengkapi mereka dengan roh takut akan Tuhan, dengan kerendahan hatian, sehingga ketika mereka melayani Tuhan, umat Tuhan memperoleh dan mengenali Tuhan secara pribadi melalui kehadiran sosok-sosok para pelayan kami. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Benjamin Nanda Kesi sebagai KMJ, Pak Pendeta Memangke, Pak Pendeta Andrew sebagai pendeta jemaat, Pak Pendeta Yok, Pak Pendeta Hia, dan juga Pendeta Tracy. Kiranya kasih sayang Tuhan boleh beserta mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati para pelayan Tuhan, diaken penatua, PHMJ, dan juga para korsek, dan juga Tuhan Yesus memberkati karyawan kantor, SMP Tribuna, dan juga poster, security. Apapun yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, kami percaya akan membuahkan hasil yang manis ketika kami juga bekerja dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mau berdoa untuk Bapak Penetua Boy Christian Jaha, sedang dalam pemulihan di rumah sektor Karmel. Bapak Master Nababan sedang dalam pemulihan di rumah sektor Yerusalem. Ibu Rumata Puta Galung sakit di rumah sektor Sion. Ibu Johanna Magdalena Alemos sakit di rumah sektor Hermon. Ibu Maria Ana Suratia sakit di rumah sektor Peniang. Bapak Cornelius Eka Tompesi yang saat ini sedang berada di ICU Rumah Sakit Simpangan Depok. Bapak Roli Riri yang sedang dalam ICU Hermina. Ibu Lina Salmon Purba yang sedang di RS Primaya. Kiranya ya Tuhan, nama-nama yang telah kami sebutkan maupun yang belum kami sebutkan, jamahan dan juga kuasa Roh Kudus memulihkan mereka dan memberikan harapan semangat kepada yang tak berdaya melalui para pelayan medis dan juga para dokter, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempersaksikan Kristus yang hidup, sehingga mereka boleh diberikan keselamatan, boleh diberikan kesehatan, boleh diberikan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk sektor Ebenezer ya Tuhan, berdoa untuk keluarga Bapak Lilbert Alvo Putri Duluan, keluarga Nyonya Margareta F. Mohon Sairang, keluarga Bapak Marinus Adrian Situ Bubu, keluarga Bapak Obed Buang Nusi, keluarga Bapak Alfa Gema Surya Situmorang, keluarga Bapak Parsian Nasution. Berkat Tuhan kiranya senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga yang telah kami sebutkan. Setiap apapun yang menjadi gumul juang mereka, Tuhan Yesus memberkati dan memberikan jalan keluarnya ya Tuhan. Kami juga berdoa bersuka cita bagi mereka yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan juga sukacita yang lainnya. Ada anak Ralina Seprelia Siaan, ulang tahun kelahiran dari sektor Yerusalem.
anak Caroline Wairata, sektor Bethel, saudari Sonia Carolina Mesalina Papilaya, sektor Sion, saudari Andrew Zakaria Betai, sektor Moria, anak Jevita Priscilla Immanuela Joshua, sektor Moria, Ibu Ramasinta Saragi, sektor Getsemani, Bapak Marudut Panjaitan, sektor Bethlehem. Ya Tuhan, kami bersuka cita atas pertambahan usia ini. Kiranya ya Tuhan, saudara-saudari kami boleh senantiasa mengucap syukur dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka semakin mengenali Tuhan, semakin mencintai Tuhan atas pertambahan usia yang telah mereka dapatkan. Ya Tuhan Yesus, masih banyak doa, permohonan, pergumulan kami, namun kami tahu Engkau mengenal dan menjawab sesuai dengan kehendak yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau tentukan bagi kami masing-masing. Ini doa ungkapan syukur hati kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam sepanjang hari ini yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.